terima kasih kami ucapkan kepada anggota Pansus LKPJ untuk mencermati dan menyampaikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2020 dan lumayan cukup lama ya, 1 jam setengah lebih kawan-kawan membacakan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas segala masukan-masukan, saran dan pendapat yang telah disampaikan Pansus melalui DPRD Kabupaten Timur. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi, masukan dan juga bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga perbaikan ke depan sehingga membawa kemajuan dan kesuksesan buat kita semua. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kembali lagi kita akan mendengarkan pembacaan keputusan DPRD yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Timur. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan rapat. Kami akan bacakan keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 188.3/DPRD/2021 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2020. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur menimbang huruf A sampai E, mengingat angka 1 sampai 16 memutuskan menetapkan ke-1 keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2020. Kedua, memperhatikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan DPRD ini. Ketiga, menyampaikan keputusan DPRD ini kepada Bupati Barito Timur sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berikutnya. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 3 Mei 2021. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nur Solistio. Untuk lampiran nanti akan dibacakan oleh Saudara Kasubag Persidangan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Sekwan. Kami akan melanjutkan pembacaan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2020. 1. Menyangkut kebijakan umum pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan daerah. Rekomendasi agar pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh menggali potensi penerimaan dari sektor real, sektor jasa dan sektor lainnya. Yang kedua, untuk berupaya dan menggali potensi dari sektor jasa guna memaksimalkan PAD. Yang seterusnya, dalam hal pengelolaan belanja daerah, agar mengalokasikan dana silpa lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang langsung berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian, memperbaiki kebijakan-kebijakan untuk mempercepat alur pencairan dana agar tidak menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja itu sendiri. Target realisasi anggaran diharapkan dapat terpenuhi secara maksimal di atas angka 98% dengan tetap berpedoman pada efisiensi. Kemudian menyangkut hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1. Urusan pendidikan. Rekomendasi pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Timur masih perlu ditingkatkan dari jenjang sekolah usia dini sampai jenjang sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua, rekomendasinya untuk urusan pendidikan, agar laporan urusan pendidikan harus disertai dengan jumlah penduduk yang bersekolah didasarkan umur secara lengkap.
Kemudian untuk anggaran pendidikan agar dapat dibelanjakan secara maksimal untuk mendongkrak aparatur dan pendidik. Yang kedua, untuk urusan pendidikan rekomendasinya, satu, untuk perlu meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan bidan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang ada. Kemudian rekomendasinya, meningkatnya preferensi pada angka kelahiran bayi dan balita dan meningkatnya preferensi bayi balita kurang gizi harus ditangani dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang nyata untuk perbaikan gizi untuk ibu hamil yang kurang mampu dan bayi dan balita. Selanjutnya, untuk LKPJ kepala daerah wajib dilengkapi dengan capaian angka, bukan hanya untuk menampilkan persentase dari capaian. Kemudian untuk jumlah orang terduga HIV agar dilakukan penanganan yang serius karena penyakit ini merupakan penyakit berbahaya dan dibutuhkan penanganan yang khusus pula. Terkait 3, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, rekomendasinya untuk program sudah dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemudian yang kedua, rekomendasi untuk pekerjaan umum dan penataan ruang untuk tidak mengandalkan jasa konsultan dari provinsi saja dan lebih memberdayakan lagi serta memberikan kesempatan berusaha kepada jasa konsultan lokal agar lelang bisa dilaksanakan tepat waktu agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Keempat, urusan perumahan dan kawasan permukiman. Rekomendasinya harus perlu dilaksanakannya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, serta program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 5, untuk urusan sosial, rekomendasinya agar lebih memperhatikan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Rekomendasi yang kedua untuk urusan sosial, wajib mencantumkan jumlah angka sebagai target capaian kinerja sehingga masyarakat bisa menilai capaian kinerja yang sudah dilaksanakan untuk tahun 2020. Capaian kinerja program untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Di tenaga kerja dan transmigrasi di Snakertran. Untuk tenaga kerja dan transmigrasi sebaiknya mengacu pada rencana tenaga kerja dan memuat semua capaian yang telah dilaksanakan real selama tahun anggaran yang berjalan. Dinas Tenaga Kerja wajib memberikan keterangan di dalam target indikator kinerja, jenis pelatihan kompetensi, dan pelatihan kewirausahaan dengan mengacu pada anggaran yang dilaporkan. Untuk penyelesaian kasus hubungan industrial yang dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Brebes Timur, wajib diberikan keterangan sesuai capaian indikator kinerja. Untuk transmigrasi harus memuat laporan target capaian indikator kinerja sesuai dengan belanja anggaran. 2. Urusan pertanahan agar memuat capaian-capaian pelaksanaan kegiatan yang didasarkan dari kewenangan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Timur, termasuk juga beberapa jumlah dan persentase penanganan perkara tanah yang dilakukan melalui mediasi, serta perlu mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang sehingga terdapat landasan terhadap izin pembatan lahan. Rencana detail tata ruang diharapkan dapat segera menata kembali kawasan pertambangan dan reklamasi pasca tambang. 3. Urusan lingkungan hidup agar segera dibuat dan disusun dokumen dan peraturan daerah terkait RPPLH Kabupaten Brebes Timur untuk mendorong
dan memperkuat lagi program pembinaan dan pengawasan. Terkait pengelolaan sampah, agar untuk pemerintah daerah tidak lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka dan menggantinya dengan sistem yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. 4. Pemberdayaan masyarakat dan desa di PMD untuk meningkatkan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program-program yang sudah ditentukan. 5. Urusan perhubungan untuk lebih meningkatkan lagi program yang sudah disampaikan guna mendukung sarana dan prasarana layanan perhubungan. 6. Urusan komunikasi dan informatika, rekomendasinya untuk lebih lagi meningkatkan penyebar luasan informasi yang baik, mendorong agar pemerintah daerah memiliki satu stasiun radio milik pemerintah daerah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur. 7. Urusan koperasi usaha kecil dan menengah, rekomendasinya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan peran koperasi usaha kecil dan menengah sehingga benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak dalam melaksanakan misi ekonomi kerakyatan. Capaian kinerja untuk urusan pilihan. 1. Urusan kelautan dan perikanan, rekomendasi mendorong agar upaya-upaya pencapaian target program untuk urusan kelautan dan perikanan, terutama penetapan kawasan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang perikanan. Yang kedua, rekomendasinya agar urusan kelautan dan perikanan yang melaksanakan anggaran wajib dilaporkan dalam target capaian indikator kinerja. Yang kedua, urusan pertanian, rekomendasinya untuk dapat memberikan solusi kepada para petani, diberi kemudahan untuk mendapatkan pupuk serta membantu untuk memasarkan hasil produksi pertanian padi. Ketiga, urusan perdagangan, rekomendasinya untuk urusan perdagangan agar memiliki anggaran yang memadai guna melaksanakan program-program pembinaan dan pengawasan monitoring terhadap harga sembako dan barang strategis lainnya. Kemudian menindak tegas dan memberi sanksi kepada SPBU yang tidak menjual jatah hak rakyat Kabupaten Bertimur untuk jenis premium bersubsidi. Capaian kinerja program untuk penunjang urusan. 1. Agar lebih memadu padankan perencanaan dan peranggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan 1. Menyusun langkah-langkah konkret penanganan dan antisipasi guna meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. Kemudian yang kedua, agar lebih secara seksama dan sungguh-sungguh melaksanakan tupoksi masing-masing OPD sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, agar BPKD melaksanakan fungsinya sebagai bendahara umum daerah dan juga selaku pejabat penata usahaan barang kedepannya benar-benar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi pembayaran dan pencairan-pencairan yang terlambat serta mendorong untuk mengelola dan inventarisir aset daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti di bawah ini, melakukan reformasi birokrasi. Yang kedua, mengedepankan profesionalitas serta tidak ada lagi pengangkatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terkait dengan pengawasan internal. Untuk itu Pansus memberikan rekomendasi 1. Memperkuat dan menambah tenaga auditor
di Inspektorat Kabupaten Bertimur guna meningkatkan peran pengawasan ke seluruh organ-organ yang harus diawasi, bukan hanya organ tertentu saja. Kemudian menyiapkan anggaran yang memadai sehingga tugas dan fungsi inspektorat bukan hanya untuk memeriksa ke desa-desa saja, melainkan juga untuk ke seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bertimur. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bertimur, Nur Sulistyo. Demikian pembacaan keputusan DPRD Kabupaten Bertimur. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Timur yang telah membacakan keputusan DPRD Kabupaten Bertimur. Selanjutnya penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Batu Timur oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Timur kepada Bupati Batu Timur. Untuk itu kepada yang terhormat unsur pimpinan DPRD dan yang terhormat Bupati Batu Timur disilahkan mengambil tempat di depan. Hadirin yang berdiri. Dengan telah disampaikannya keputusan DPRD ini kepada yang terhormat Saudara Bupati Bertimur, maka telah selesai pula tugas panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2020. Saya atas nama DPRD Kabupaten Bertimur mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Bertimur yang tergabung dalam panitia khusus untuk LKPC kepala daerah pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ke-6, yaitu sambutan Bupati Bertimur. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Bertimur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang wakili dari Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, yang terhormat para asisten staf ahli Bupati, yang terhormat Kepala Badan Dinas Kantor dan para camat serta lurah Kabupaten Bertimur, yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama serta rekan-rekan wartawan, media cetak maupun elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas karunia dan penyertaannya kepada kita sekalian, kita dapat mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Timur tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Timur tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walaupun dalam pandemi COVID-19 ini kita tetap menjaga bagaimana protokol kesehatan. Dan saya sebelum meneruskan ya, saya mohon maaf tadi memang sejujurnya kita acaranya adalah jam 9 dan tadi sebenarnya juga kami masih lakukan Zoom meeting dengan Pak Kajari dan Pak Kapolres, dan karena katanya sudah diskor 2 kali kan katanya, maka cepat-cepat mudah-mudahan nanti juga setelah ini kami akan melanjutkan lagi, mungkin Pak Kapolres inginnya peninjauan lapangan di pos di Pasar Panas. Itu mohon maaf dari saya sebagai Bupati, tadi juga Pak Sekda tidak bisa hadir dengan mendampingi di sana. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Timur tahun anggaran 2020 ini kami sampaikan pada tanggal 26 Maret 2021 yang lalu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Timur menerima dengan baik dan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat serta Pansus LKPJ yang telah memberikan catatan dan rekomendasi dari Dewan yang terhormat yang akan kami jadikan sebagai salah satu pertimbangan dan melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di tahun-tahun akan datang. Walaupun ini juga tidak pernah dilakukan antara Pansus dengan dinas, tidak pernah ada pembahasan. Saya memohon agar jadi nanti catatan dan karena kalau saya melihat tadi 75 apa catatannya 73 rekomendasi, ini sangat banyak, dan ini nanti supaya SKBD yang terkait betul-betul nanti dilakukan. Ada beberapa yang mungkin saya sempat inikan, mungkin mudah-mudahan ini sebagai mengacu saja. Yang pertama memang kita 2020 adanya pandemi COVID-19 ada beberapa kegiatan yang tidak. Nah yang kedua mungkin yang silpa itu perlu dicermati, silpanya di mana? Karena kalau misalnya anggaran perjalanan dinas bupati dan kepala daerah itu kalau saya Januari sama Februari ya ada 1 kali ke Jakarta, 1 ke Bali. Nah habis itu cuma 2 kali ke Palangkaraya, mungkin silpanya banyak. Nah mungkin juga yang di dinas juga banyak karena melakukan itu tidak bisa. Terus di Diknas pelatihan tidak bisa dilakukan. Nah itu perlu dicermati nanti yang silpat di mana. Tadi juga mengatakan ada gagal lelang, tidak ada yang gagal lelang, yang adalah putus kontrak yaitu adalah Jalan Lingkar dan yang satunya adalah jalan ke Muraplanta Wuran, dan dua-duanya itu adalah memang lelang umum, dan kita ketahui bahwa yang dapat satunya kalau nggak salah katanya perusahaan dari Kaltim, satunya di Palangkaraya. Tetapi ternyata yang di lapangan ya memang orang lokal. Ini yang perlu juga nanti coba dilihat. Itu putus kontrak ya. Dan ini sangat merugikan juga bagi masyarakat. Akhirnya ya tidak berjalan dengan baik. Nah juga yang pendapatan. Tadi ada singgung juga berapa. Saya masih ingat dulu bahwa rencananya Dewan akan menjadwalkan 1 bulan sekali. Saya sangat sepakat agar nanti dilakukan untuk pendapatan ini betul-betul. Bagaimana kita menggali, jadi nanti SKPD atau komisi yang terkait bisa melakukan, silahkan nanti kami pada pemerintah daerah siap saja sebenarnya untuk perbaikan ke depan. Nah tadi ada juga menyinggung masalah mungkin pelabuhan, dan pelabuhan itu saya sampaikan itu sudah juga pengurusan, tetapi sampai hari ini ada aset pemerintah pusat yang belum diserahkan. Jadi kita tidak bisa melakukan
misalnya untuk pelabuhan antar pulau, itu yang hanya adalah antar apa ya istilahnya sungai kita, misalnya mungkin ke Barsel atau itu saja. Tapi kalau antar pulau, nah itu belum bisa karena ada, dan itu sedang kita dalam pengurusan juga untuk dilakukan hibah dari pusat ke daerah, dan baru bisa kita melakukan perizinan lebih lanjut, dan itu perizinan juga antar pulau akan dilakukan lewat Kemenhub, dan itu sudah kita jaki dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi itu juga yang masalah mungkin di sosial, memang betul bahwa kita ada melaksanakan untuk pembagian 10.000 sembako. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, ini juga yang silakan nanti jangan misalnya di medsos dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, saya ketahui bahwa kita dalam bantuan pemerintah pusat PKH itu ada 1.234. Artinya program Keluarga Harapan. Lalu ada bantuan pangan non tunai sebanyak 3.121. Lalu juga bantuan dari pusat ada bantuan sosial tunai BST 2.813. Dan kita sesuai dengan instruksi juga BLTDD itu total seluruh Kabupaten Bertimur 101 desa itu 4.753. Nah, waktu kemarin juga kita ada menerima bantuan dari provinsi. Tahap pertama 7.132. Nah, itu yang dapat uang 500.000, tapi yang bisa direalisasikan adalah 5.562. Nah, tahap kedua yang dari provinsi ada 6.120, dan itu terrealisasi semua sembako tidak salah. Nah, lalu tahap ketiga kita mendapat alokasi 11.953 yang bisa disalurkan 9.349 KPM. Artinya apa? 2.604 yang tidak disalurkan. Nah, kalau kita mengadakan lagi 10.000 berarti tumpang tindih. Saya sebagai ketua COVID-19 terserah saja, saya tidak, karena kita sudah beberapa kali juga ada pendampingan dengan KPK. Jangan ada tumpang tindih. Nah, ini salah satu juga mungkin nanti. Nah, inilah sebenarnya saya menyimpulkan. Nah, lalu juga perdagangan. Nah, perdagangan kemarin kita tidak terrealisasikan bantuan itu, kita bekerja sama dengan Bulog di Batu Selatan. Nah, kita tidak mengkait uang kita, saya jujur aja, hanya kita pakai adalah operasional dengan angkutan. Apakah salah ini saya menghematkan ini? Nah, ini juga perlu didalami masalah di perdagangan. Nah, tadi ada beberapa juga saya catatkan bahwa inspektorat ini jujur saja, memang inspektorat ini kita sudah beberapa kali membuka untuk fungsional inspektorat pemisahan, tapi tidak ada yang pegawai kita yang mau. Nah, kita sudah mengusulkan juga ke pusat untuk meminta auditor, artinya formative auditor, dan mudah-mudahan nanti kita mengusulkan tahun depan itu kalau tidak salah 20 orang. Sebenarnya kita targetnya harus 45 lagi tambahan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dana COVID itu juga yang itu di review. Belum lagi dana DAP. Seperti kemarin juga. Ini ada lagi perubahan. Dana DAP itu kalau dulu masih bisa, misalnya yang di PO, yang khusus PO saja, bisa dia ngambil uang muka. Kemarin ada yang sudah mau ngambil uang muka tidak bisa, karena ada terhalang yang belum selesai reviewnya di kesehatan. Jadi harus keseluruhan. Ini ada perubahan-perubahan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang berat. Makanya sebenarnya kita, jujur saja sebenarnya juga yang di inspektorat itu target yang 1% itu tetap capai. Itu pun kalau saya melihat, artinya mereka itu kerjanya Sabtu Minggu juga kerja. Kalau kita tambah anggaran lagi orang sedikit, berarti putarannya. Nah, saya takutnya nanti terlapis, ya, tenaganya sedikit. Nah, itu betul tadi Bapak disampaikan.
Nah, lalu ada juga saya memberikan informasi juga yang PDLH, betul apa yang disampaikan tadi, sebenarnya kita ada peraturan tentang tidak bisa. Nah, kita tahun kemarin mudah-mudahan nih 2022 dan sertifikat sudah sertifikat dan kita akan mendapatkan dana dari pusat tahun 22. Nah, seperti tahun ini kita kalau sudah beres juga yang masalah PDAM ya, yang di Natampin itu besar juga, terus 30 miliar. Mungkin Bapak Ibu silakan, tapi itu yang dapat yang dari balai dari ke pusat, Kementerian Pusat. Nah, dari mudah-mudahan itu nanti ada beberapa yang mungkin nanti menjadi catatan-catatan, tapi saya meminta nanti Pak pimpinan dan mungkin Banmus untuk menjadwalkan, dan saya sebenarnya mudah-mudahan nanti ini ya, saya penyelenggaraan ini juga kita ketahui bahwa kalau dari awal kan memang pembadaran menyusun, tapi persetujuan kita bersama. Jadi apapun, nah nanti bagaimana perbaikan kita juga akan bersama-sama, dan saya mungkin menyarankan saja Pak Indua, nanti antar komisi dengan kepala dinas yang terkait silahkanlah. Semoga nanti itu juga menjadi perbaikan kita ke depan, karena kalau mereka misalnya rapat lalu nanti gabungan, atau lalu nanti di pemerintah daerah juga gabungan, dan mereka pasti kepala dinasnya nanti Pak Sekda yang jawabnya. Nah, saya inginnya nanti supaya kepala dinasnya bisa menjawab, karena mereka yang pelaksana dan penanggung jawab. Itu mungkin mudah-mudahan nanti ini bisa kita lakukan perbaikan ke depan. Dan karena kalau saya terus saja jujur saja, saya kadang-kadang juga mungkin kadang-kadang orang tumpunya ke bupati saja sebenarnya. Saya terus saja kemarin sama yang jasa medik, ini Bapak Ibu sekalian, jasa medik saya tidak tahu itu sebenarnya. Saya kira normal-normal aja, tapi saya dapat dari medsos. Nah, saya tanyakan kenapa, ternyata tahun kemarin dana kita itu adalah yang banyak adalah yang COVID. Nah, COVID ditagih di mana? Dari BPJS. Ternyata BPJS yang belum bayar. Nah, itu sebenarnya. Jadi mungkin kita tidak berjalan. Jadi ini nanti, jadi mungkin kalau kita ya artinya rapat, tapi rapat itu kita bagaimana untuk perbaikan. Nah, itu saya sepakat. Mohon ampun tidak menjadi kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Bagaimana kita mencari artinya solusi untuk pembangunan di Kabupaten Bogor Timur, agar terwujudnya Bogor Timur yang sehat, cerdas dan sejahtera, melalui pemerintahan yang amanah, bersih berwibawa dan berlandasi pada ekonomi kerakyatan. Pada kesempatan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya kiranya Tuhan Yang Kuasa selalu melimpahkan hikmat dan hidayahnya bagi kita semua, baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana pembangunan serta masyarakat, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bogor Timur. Demikian, dan saya akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Itu adalah laporan maksud saya ada sambutan dari Bupati. Terima kasih Barito Timur. Pada yang terhormat Saudara Bupati Bogor Timur yang telah menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Haji. Mungkin mohon waktu sedikit, bisa mungkin sekitar 3 menit lah. Silakan Pak Haji. Untuk bahan kebetulan Pak Bupati hadir. Baiklah, terima kasih yang kami hormati Bupati Bogor Timur, Ketua dan Wakil Ketua, anak-anak anggota DPRD yang mewakili Kejaksaan Negeri dan mewakili Pengadilan Negeri, Kepala OPD, dan para camat dan wartawan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kita apresiasi Bupati hadir. Inilah yang kita harapkan, akhirnya kemitraan kita benar-benar terjalin. Karena sementara ini penilaian masyarakat
menilai, bisa juga melihat wah ini hubungan legislatif eksekutif ini kurang akrab ini. Nah, inilah mungkin yang kadang-kadang di medsos gitu bermain. Nah, oleh karena itu dalam sambutan bahagia ini kebetulan Bupati hadir dan kita anggap bahwa beliau komitmen, pemimpin yang komitmen dan kepala daerah yang bertanggung jawab. Karena menghadiri rapat paripurna istimewa ini artinya setahun sekali, dan itu dinilai oleh masyarakat melalui DPR. Apa rapotnya merah, hijau, hitam, kan gitu. Nah, mudah-mudahan rapotnya baik gitu. Tapi tadi kita mendengar semua ya ada catatan-catatan gitu kan. Nah, mudah-mudahan catatan itulah nanti akan feedback untuk ke depan. Kemudian dalam satu bahagia ini yang mungkin ini mencari momok, jadi momok kita, dan ini nanti akan menjadi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, terutama daerah kita Bali Timur dan generasi penerus, yaitu masalah Dambung, Pak Bupati. Ini Dambung ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah. Kenapa? Karena dari peraturan dari peraturan hukum tata negara dengan adanya Permen nomor 40 itu tahun 2018, berarti Dambung dan kawasan lainnya itu sudah masuk Tabalong, Kalimantan Selatan, termasuk Danau Undan, termasuk Gudang Seng yang juga tergeser anunya. Nah, itu jadi kan itu untuk perhatian kita. Nah, karena itu mungkin sejauh mana sudah upaya kita. Karena Dambung ini merupakan salah satu harapan, dambaan masyarakat Bali Timur untuk ke depan, terutama generasi penerus dan generasi anak cucu kita nanti. Karena ternyata di sanalah sumber daya alamnya yang luar biasa, kekayaan alamnya, di samping keindahan alamnya. Dan juga dulunya akses kita karena ibu kota yang baru, nah ternyata dengan masuknya ke Tabalong tertutuplah sudah akses kita. Nah, oleh karena itulah untuk sebagai tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, khususnya legislatif dan eksekutif. Nah, ini bagaimana upaya kita dengan masa bakti Pak Bupati 2,5 tahun lagi, semoga ini bisa kita upayakan bisa kembali. Dan yang paling penting sekarang bagaimana perlakuan kita dengan masyarakat di sana, karena mereka sekarang terisolir, betul-betul terisolir. Yang mereka harapkan itu adalah sarana, infrastruktur, minimal kita membuat jembatan, barang aja jembatan kayu dan sebagainya. Yang penting bagi mereka tidak perlu aspal dan sebagainya, yang penting mereka bisa pulang pergi dari Ampah, dari Patung dan sebagainya. Dulu pernah pada saat kita membuka TMMD, luar biasa perekonomiannya di sana hidup, karena tukang pentol aja sudah bisa ke sana jualan dan sebagainya. Nah, ini perlakuan inilah yang mungkin perlu kita perhatikan, pertimbangkan, karena pemerintah pusat juga melihat seakan-akan Kalteng ini juga membiarkan gitu, tidak memberikan perlakuan yang baik dengan daerahnya, tapi mengaku, tapi dalam implementasi di lapangan, nah kita lalai dianggap. Nah, karena itu kita harapkan mulai Pak Bupati ada gimana, karena ini merupakan dambaan harapan masa depan untuk masyarakat yang Bali Timur. Nah, karena itulah kita harapkan ini benar-benar bisa kita lakukan, karena ini merupakan tanggung jawab kita dengan masyarakat. Apa yang kita perbuat sekarang itu akan menentukan 10-15 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu nah, kemudian yang nomor 2 mungkin kita harapkan ya dengan adanya optimis Pak Bupati tadi bahwa kita bisa ke depan memperbaiki catatan-catatan tadi, visi Bupati yang sangat indah dan menjanjikan ini, Bali Timur cerdas, Bali Timur sehat, pemerintahan yang amanah. Nah, inilah yang perlu kita implementasikan. Nah, umpamanya Bali Timur sehat, tapi kondisi kesehatan kita sekarang mana? Fasilitas kesehatan, rumah sakit kita kapan bisa naik tipenya gitu. Dengan naiknya tipe rumah sakit sudah berarti sudah kelas kita naik.
berarti pelayanan kita naik juga. Dan dengan pelayanan kita naik, ya minimal orang merujuk ke sini. Sekarang kita yang merujuk ke daerah orang gitu. Nah, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini ya mungkin ada karena pengaruh dengan pandemi sehingga keterbatasan tatap muka dan sebagainya. Sehingga fasilitas-fasilitas yang untuk menunjang pendidikan sangat kurang. Dan tadi di dalam rekomendasi dari Pansus, nah, angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni kita rendah. Berarti ini putus sekolah ini cukup banyak. Nah, sehingga apa yang kita harapkan dari pendidikan ini gitu. Dan kemudian yang terakhir sejahtera. Nah, sejahtera ini yang mungkin sulit kita. Tapi Pak Bupati mendengungkan selalu ekonomi kerakyatan. Ayo kita wujudkan ekonomi kerakyatan ini secara konkret gitu. Sektor mana? Bukan hanya UKM dan koperasi saja, banyak yang lain, banyak pertanian, perikanan dan sebagainya. Tapi ayo kita konkretkan itu. Dan ada indikator, ada indikasinya itu. Kami kira ini dari kami sebagai masukan, dan karena ini selalu. Dan yang terakhir pesan kami, dan karena beberapa kali kita reses, masih ditagih masyarakat Pak Bupati masalah pilkades ulang Desa Dayu. Karena sudah beberapa dari amal putusan baik dari PTON, Pengadilan Tinggi PTON maupun Mahkamah Agung, segera laksanakan pilkades ulang. Jangan sampai terlalu lama vakum. Nah, oleh karena itu kita harapkan inilah salah satu perhatian kita dengan pembangunan desa. Kami kira demikian, dan kalau ada masalah tidak berkenan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jejen. Izin pimpinan. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih pimpinan. Selamat siang menjelang sore yang kami hormati Pak Bupati beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, dan anggota Dewan, yang kami hormati semua undangan yang berada di ruangan ini. Ada usulan pimpinan, karena mengingat waktu sudah jam 2:15, kita ada agenda kedua dan ketiga, yaitu rapat internal sama komisi, terus rapat gabungan komisi dan rapat Balmus. Jadi usulan dari kami supaya ditunda besok ini, karena mengingat waktu sudah jam 2 dan mengingat teman-teman yang mengikuti puasa. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Bu Rina. Kita sepakati Bapak Ibu untuk penyusunan jadwal yang tadinya ada penyusunan draft melalui rapat gabungan komisi dan Banmus, di kegiatan kedua dan ketiga kita laksanakan besok dan undangan menyusul. Sepakat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur. Kami persilakan. Saya tutup. Barusan Pak Bupati membisiki saya untuk sesegera menjadwalkan rapat kerja dengan OPD terkait, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan dan juga informasi yang sudah disampaikan baik melalui Pansus maupun lewat kawan-kawan di luar Rekom Pansus tadi. Oleh sebab itu terima kasih, dan nanti kita mohon untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi berkaitan dengan hal ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Timur menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati Timur beserta seluruh jajarannya yang mewakili dari Pak Kajari, Ketua Pengadilan, dari Polres tadi sempat hadir, namun ada kegiatan, segenap kepala dinas, asisten, staf ahli fraksi, tim ahli fraksi, staf ahli bupati, Bapak Camat, Lurah, dan rekan-rekan kami, rekan-rekan wartawan dicetak maupun elektronik yang berkenan masih setia mengikuti kegiatan paripurna pada hari ini, dan mohon maaf cukup menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu semua.
Dan mudah-mudahan Pak Bupati dengan adanya kebersamaan dan juga masukan-masukan ini semakin memudahkan tugas kita untuk membangun dan memberikan prestasi kepada Barito Timur yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Bapak, Ibu, dan sekalian, dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas izin kita hadir pada saat ini, maka rapat paripurna istimewa 1 masa sidang 3 tahun sidang 2021 kami nyatakan ditutup dengan resmi. Masih. Dan dengan adanya rekomendasi atau tanggapan dari DPR berkaitan dengan LKPJ ini seperti apa? Saya atas nama pemerintah daerah ucapkan terima kasih kepada DPR di Kabupaten Timur, kemudian juga Pansus yang melakukan ada beberapa catatan dan rekomendasi, dan nanti apa yang sudah saya sampaikan tadi itu akan dilanjuti juga nanti dengan rapat kerja, mudah-mudahan nanti perbaikan apa dan sebagainya, karena mungkin ada beberapa yang dari catatan dan rekomendasi itu bisa disampaikan dalam rapat kerja. Rekomendasi dan catatan ini kan belum ada rapat dengan SKPD, yang mudah-mudahan nanti rapat itu mungkin banyak yang bisa, salah satu tadi kan ada beberapa yang saya sampaikan itu saya masih ingat, jadi bisa dijawab misalnya apa, kenapa dan sebagainya, itu kita bisa nanti, dan itu bagaimana kita untuk membenahi ke depan. Jadi ya kita yang penting bahwa antara, karena kan penyelenggara pemerintah daerah itu kan antara eksekutif dan legislatif, nah jadi kita sama-sama bagaimana perbaikan ke depan, itu saya sangat artinya mengapresiasi DPR dan juga yang terbaik juga Pansus LKPJ. Dan dari beberapa catatan sudah ada yang direalisasi Pak ya? Ya, tadi kan bisa saya jawab, tadi kan misalnya kayak sembako tadi kan kenapa kita tidak merealisasikan 10.000. Itu kan ada pertama aja dari provinsi kan ada sisa. Nah, yang 2.600 tadi tidak ada orangnya yang kita inginkan. Jadi tidak semua catatan itu ya artinya nah itu makanya sebenarnya tadi kalaupun misalnya ada yang terrealisasi itu apa sebenarnya? Contoh mungkin saja silpa banyak misalnya. Contoh misalnya saya bilang tadi mungkin di Setda itu banyak, karena saya perjalanan kalau salah sekali ke Bali, kemarin kan sekali di Jakarta, habis itu 2 kali ke dengan KPK di Banjarmasin, di Palangkaraya. Nah berarti kan banyak yang tersisa anggaran. Nah mungkin itu nanti dilihat yang sisi itu gimana gitu kan, yang silpa. Mungkin tadi kalau di sosial ya itu mungkin yang ada 10.000. Nah itulah jawabannya kan bisa kita jawab. Ya kalau situ aja yang diberikan dari provinsi aja yang 300 per orang itu kan, nah 2.600 nggak bisa disalurkan. Nah itu kan berarti kalau kita melakukan ini kan berarti tumpang tindih. Bisa saja sebenarnya, cuma sasarannya tidak tepat. Nah kayak gitu. Itu saja sebenarnya. Kenapa Pak Dan itu kan kita memang nanti kita carry over ke tahun ini. Artinya apa? Nah dari tahun ini belum terdengar apakah ada bantuan provinsi, kan nggak ada nih. Di Sendel, Bupati sering tidak hadir di acara DPR dan seharusnya hadir. Oh, RPDO itu kan yang diundang itu kalau suratnya ke Bupati gitu. Itu adalah menghadirkan, saya kira daerah menghadirkan ini, tidak ada Bupati. Bupati itu kan tidak ada yang undangannya. Saya boleh cantumkan juga yang kalau RPDO itu kan, nah sedangkan pembayaran anggaran saja itu kan Sekda, tidak pernah Bupati. Begitu anunya. Mungkin perlu di ini. Ya, itu kan kalau istilahnya kalau umumnya hadir itu kan karena sebenarnya gini. Nah, ada kan artinya pembahasan anggaran saja itu tim tiap PD Pak Sekda. Jadi enggak ada yang harus Bupati kan. Itu sebenarnya. Jadi kalaupun ada memang kayak seperti kemarin yang masalah PDAM itu kan ada suratnya ke Bupati untuk menghadirkan. Nah, itu sebenarnya. Nah, bagaimana dengan informasi? Dan itu pun yang yang acara itu, nah itu kan mohon maaf nih, ya artinya tidak terjawab dari awal kan, ada perubahan. Nah ternyata ya ada petugas kita kemarin, misalnya Direktur PJS itu kan ke Palangkaraya, kan dia waktu itu kan masalah yang dinatampin, yang pembangunan itu, nah diundang lah di sana. Kalau nyati awal-awal kan kita tahu jadwal itu kan 1 bulan. Iya. Nah kalau perubahannya tidak cepat dibilangkan ya itu. Berkaitan informasi publik Pak, bagaimana Bapak menyikapi? Ya, COVID kan tetap berjalan ini kan.
Nah, tadi saya dengar hari ini juga ada penurunan dan kalau nggak salah ada 10, tapi ada 1 juga yang meninggal. Terkait transparansinya Kepala Daerah Barito Timur terhadap masyarakatnya, Bupati menjawab seperti ini. Silakan aja, tanyakan aja di mana maunya. Nah, kita kan terbuka aja yang apa yang ditanyakan. Nah, tapi kadang-kadang kalau ngambil sepihak kan tidak benar itu kan. 1,3% pencapaian anggaran triwulan pertama, Bupati menjawab seperti ini. Dari 1 Enggak ada itu. Itu kan jelas tidak. Iya. Coba nanti dijelaskan. Tanya aja di anak. Demikian wawancara kami dengan Bupati Barito Timur. Walaupun hasilnya masih belum bisa memuaskan, namun setidaknya sudah bisa menjawab beberapa hal, walaupun jawabannya itu masih dipertanyakan. Saya langsung sampaikan ke masing-masing komisi untuk melakukan rapat kerja, ya, untuk melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra mereka, dengan OPD-OPD terkait berkaitan dengan catatan dan rekom yang mungkin perlu segera ditindaklanjuti, seperti Dambung, kemudian juga Pilkades Desa Dayu, peningkatan PAD dan sebagainya. Artinya dalam hal ini selain DPRD sudah menyampaikan catatan dan rekomendasi dan juga menyampaikan solusi-solusi yang melalui pansus tadi, kita juga akan mendorong, ya, kita akan mendorong dengan cara rapat kerja dan juga pengawasan kepada penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa catatan langsung dijawab sama Pak Bupati tadi, seperti apa DPRD menyikapi Baik, itu? Saya ucapkan terima kasih di forum Bupati merespon. Artinya yang disampaikan tadi, Bupati menghendaki untuk dilakukan rapat kerja dan juga ada juga tadi tanggapan-tanggapan berkaitan dengan evaluasi pansus, ya. Artinya Bupati mendengar dan melihat, dan harapan kita semua menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan untuk kemajuan Barito Timur. Dan terus mengontrol ya Pak ya, DPRD mengontrol terus ya pansusnya Pak ya. Tentu saja kita mendorong, ya, kita mendorong. Makanya dari catatan rekomendasi Pansus 2019 kembali lagi dicantumkan oleh Pansus APBD 2020 karena memang kawan-kawan mengevaluasi dan juga mengawasi, sehingga mana-mana yang tidak maksimal, mana-mana yang perlu diberikan catatan dan rekomendasi sudah disampaikan oleh Pansus pada hari ini, dan harapan kita memang ini dilaksanakan, kemudian dijadikan bahan masukan, ya, mana yang kurang kita tingkatkan, ya, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan mudah, kemudian juga lebih baik ke depannya. Pak, terakhir Pak, terkait ini kan tadi organisasi PWI disambut baikkan di tahun ini di LKPJ. Apa sih Pak catatannya tuh di dalamnya Pak? PWI ini organisasinya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Mungkin tadi dari Pansus, ya, berkaitan dengan kemitraan dengan PWI. Harapan kita ada pembinaan yang maksimal dengan kawan-kawan PWI sehingga tidak terjadi kesenjangan. Kesenjangan seperti apa nih, kesenjangan Pak? Dari nilai kontrak, kemudian juga pembinaan, kemudian juga kemitraan, ya, penjalinan kemitraan. Memang selama ini kita masih belum efektif, belum maksimal. Artinya kadang kemitraan dengan kawan-kawan media ini menumpuk di salah satu instansi, sehingga ini perlu perhatian khusus, ya, perlu perhatian. Jadi agar kemitraan dengan media ini benar-benar sesuai dengan fungsinya, ya, menyampaikan informasi dan berarti program. kemitiannya langsung dong Pak, bukan ke organisasinya Pak, kan organisasi untuk mengurus wartawannya Pak. Tentu saja memudahkan komunikasi harus dikelola dengan baik, ya, memudahkan komunikasi dikelola dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini pun kami kembali menyampaikan kepada pemerintah daerah, terutama Kominfo, agar ini kembali dikemas supaya tidak terjadi kesenjangan, ya, tidak terjadi kesenjangan. Ini adalah upaya kita untuk membina dan memfasilitasi dan juga memanfaatkan jasa-jasa kawan-kawan media untuk menyampaikan program dan juga informasi kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan, ya. Dan juga tentunya kami meminta juga bagi kawan-kawan, ya, agar memenuhi segala sesuatunya, syarat-syaratnya, kemitraan itu mudah terjalin, kemitraan itu bisa diselenggarakan. Oke, menurut saya ada beberapa kejanggalan di sini, yaitu yang terkait dengan sanggahan-sanggahan, baik itu bansos
ataupun serapan anggaran ataupun pendapatan asli daerah sendiri untuk Barito Timur, yang mana Barito Timur ini sebenarnya kaya, semuanya ada di sini. Saya melihat itu adalah etikat, niatnya untuk membangun daerah ini itu dipertanyakan. Jadi serasa alasan-alasan yang tidak populer itu menurut saya itu bukan saatnya lah saat ini diungkapkan atau dijadikan sanggahan. Karena seperti bansos sendiri ini adalah bencana Covid. Kalau sudah kita bicara bencana, artinya semua yang kena dampak itu adalah masyarakat yang ada di Barito Timur sendiri. Itu sudah jelas, sudah pasti. Artinya pemerintah harus bijak. Ini harus kita dorong. Ya, serapan anggaran menjadi salah satu aspek yang dikritis oleh Pansus. Bahkan dari 2019 sampai 2020. Karena kita melihat realisasi anggaran masih di bawah pagu yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu kita harapkan sudah kita rencanakan, sudah kita programkan, harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Nah, itulah kita bukti pengabdian kita kepada masyarakat. Kecuali memang ada kendala, ada kendala perubahan regulasi dari pemerintah pusat atau ada bencana alam dan sebagainya, sehingga kita melakukan penyesuaian. Nah, itu boleh. Tapi jika memang tidak ada kendala, maka semua program yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita anggarkan harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Oke, baik. Kata terakhir Pak, untuk masyarakat silakan. Mohon dukungan, support, doa restu kepada masyarakat Barito Timur untuk bersama-sama peduli membangun Barito Timur, baik melalui informasi, taat dengan aturan pemerintah dan sebagainya. Artinya kita sama-sama, dan juga melalui informasi yang diberikan masyarakat, kami harapkan itu menjadi evaluasi bagi pemerintahan di Kabupaten Barito Timur. Artinya informasi yang disampaikan masyarakat segera ditanggapi oleh pemerintah. Dicek kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Pansus LKPJ untuk mencermati dan menyampaikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2020 dan lumayan cukup lama, 1,5 jam lebih kawan-kawan membacakan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas segala masukan-masukan, saran dan pendapat yang telah disampaikan Pansus melalui DPRD Kabupaten Timur. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi, masukan dan juga bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga perbaikan ke depan sehingga membawa kemajuan dan kesuksesan buat kita semua. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kembali lagi kita akan mendengarkan pembacaan keputusan DPRD yang akan disampaikan